bersuka cita pagi hari ini, kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh ada di tempat ini. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita, kita mau persembahan kita yang terbaik, kita mau pujian kita yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Amin.
mau berterima kasih kepada Engkau. Keberadaan kami Tuhan sedang jemaat pada saat pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami sadari Tuhan, ini bukan karena kehebatan kami Bapa, tapi kami tahu Tuhan keberadaan kami pada saat pagi hari ini. Karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena tiada yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan selain kami memuji membesarkan nama Engkau. Terlebih pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Engkau. Bapa, kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang dalam perjalanan mereka. Tuhan, tibakan di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama Engkau. Tuhan, apabila teman-teman kami yang datang sidang jemaat pada saat pagi hari ini, Kau lihat hati kami masing-masing Tuhan. Kau tahu yang menjadi permasalahan hidup kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami memuji Engkau, di saat kami menyembah Engkau, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, menolong, menyelesaikan setiap persoalan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami semua mau memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang penuh sukacita Tuhan, untuk kami boleh mengagungkan Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat perbuatannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh angkat tangannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mainkan satu pujian. Kita menceritakan betapa besar kasih dan cinta Tuhan itu selalu ada setiap hari, baru dan sampai selama-lamanya. Itulah cinta kasihnya Yesus. Haleluya. Hari ini dari Dia. Kasih Allah karena sudah satu baru setiap hari.
Dia, Yesus Tuhan Raja, Allah yang tetap di atas pujian. Boleh beri tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau bersenangkan kami pujian dan penyembahan iman. Dan kami segera akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Kau sampaikan Tuhan boleh menjadi kebenaran yang boleh kami tanamkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Kiranya mulut bibirnya Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan boleh berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga memberikan yang terbaik Bapa. Kiranya Tuhan setiap yang memberi memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi setiap jemaat mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan meletakkan korban persembahan kita. Saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kesaksian dan kedua dari hamba Tuhan, salah satu saya bilang shoot siapa yang khotbah saudara. Mereka udah shoot tengah malam di kamar, tapi saya bilang doa dulu supaya yang shoot menang dia yang pantas khotbah saudara. Oke? Jadi untuk pertama kita akan dengarkan kesaksian dulu, setelah itu kita dengar firman Tuhan. Siapa yang bersaksi nanti beliau yang akan memperkenalkannya lebih jelas dan lebih akurat. Tuhan berkati, dipersilakan. Oke. Silakan. Haleluya. 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 Sekali lagi lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bukan kebetulan, tapi Tuhan sudah atur semuanya. Amin. Amin. Karena kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus nggak ada yang kebetulan. Amin. Ya, semua Tuhan sudah atur yang terbaik. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Dani Karamoy.
Saya hamba Tuhan, sekarang sudah PDM, puji Tuhan. Ya, itu semua karena Tuhan. Papa saya almarhum Evangelis Venture Karamoy. Ya, mungkin ada yang kenal atau tidak. Beliau dipakai Tuhan untuk kesembuhan ilahi dan banyak hal yang saya lihat dari kecil. Saya tidak mau melayani, kecewa karena papa saya meninggal di umur 17 tahun. Saya pikir papi bisa sembuhin banyak orang, kenapa papi nggak bisa sembuhin diri sendiri? Hidup dalam kekecewaan. Tapi bukan itu kesaksian saya. Saya anak paling tua. Mama saya Ibu Trisha Sumenda. Kami keluarga dari Sulawesi Utara Manado. Adik saya Angel Karamoy, Hana Karamoy, puji Tuhan sudah sekolah Alkitab. Karen, Kezia, Cheribel. Kalau Angel Karamoy pasti ada yang mengenal, public figure. Kezia Karamoy, Cheribel, dan adik saya Jeremia Karamoy yang paling kecil, pertama dan terakhir laki-laki. 17 tahun papa saya dipanggil Tuhan. Dari 17 tahun Tuhan memelihara keluarga kami. Tinggal di Jakarta pasti tidak mudah, punya 6 anak dan ibu rumah tangga. Tapi Tuhan membalik semuanya seperti membalik telapak tangan. Dari makan itu cuma nasi dengan garam, kata orang Manado. Babi rica, maaf ya, mengarah ke makan siang ya, agak lapar tapi kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan nanti. Itu dipanaskan sampai hitam, saudara. Saya 17 tahun, Angel belum jadi apa-apa, tetapi di saat itu Tuhan membalikkan keadaan kita. Papa saya meninggal karena cuci darah, jadi uang habis, saudara. Walaupun harta melimpah, Tuhan bikin nol. Tuhan bikin nol. Kalau saya mengingat itu, saya sangat kecewa. Tapi di saat Tuhan campur tangan, Dia balikkan tangan itu. Mama saya dengan Angel datang ke PH, tidak punya apa-apa, saudara. Cuma punya 50.000 di zaman dulu. Kalau sekarang 50.000 kayaknya udah gak ada artinya ya. Dia datang ke PH, gak punya apa-apa, pulang bawa ratusan juta, saudara. Tuhan membuat segalanya berubah saat itu juga. Tapi bukan itu, saudara, saya tidak akan lama. Saya jadi hamba Tuhan. Ada saksinya. Di satu tempat yang namanya hamba Tuhan gak imun dari segala macam. Banyak yang gak suka sama saya. Banyak yang fitnah saya. Banyak yang merendahkan saya. Satu, saudara, satu kuncinya. Jangan membela diri. Ini saksinya. Hampir semua dengar kejelekan saya. Tapi saya percaya Tuhan saya membela orang-orang yang benar. Saya hanya diam dan berdoa dan puasa. Tapi Tuhan merubah lagi keadaan. Tuhan membela saya tanpa saya minta. Tuhan ada, saudara. Tuhan ada saat ini. Kesaksian saya mungkin sepenggal-sepenggal. Saya mau kita penyembahan, boleh? Boleh, pendeta? Pujian ini berkata, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita
Amin. Amin. Tidak usah takut, saya mau mengerti tinggal di Jakarta seperti apa. Kuncinya tadi, Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Tuhan membela anak-anak yang hidup benar. Yang tahu pujian ini, mari kita menyembah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, katakan dengan iman, ada bagiku. Bapakku datang, mari menyembahmu di sini. Ku
sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena kami memiliki Allah yang setia. Bekerjalah Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan tanda-tanda-Mu untuk kami berjalan di hidup yang lebih benar. Biarlah kami hidup dalam kesepian dan perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya serahkan kepada hamba-Nya, bawakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan berkata haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kita berkata haleluya. Pertama saya berterima kasih kepada Bapak Gembala bersama dengan Gembala yang memberi kesempatan kami ada lagi di Pastori GBI Obaja, disambut dengan sangat luar biasa, dengan kemarin sudah diajak jalan-jalan, sebentar juga akan diajak jalan-jalan. Dan saya bersama dengan teman saya, kami baru selesai dari Musyawarah Kerja Nasional Gereja Pentekosta Indonesia di Surabaya. Teman saya juga adalah anggota majelis daerah, dan saya juga ada satu orang di sini yang satu kampung dengan saya, satu kelurahan, Sese. Kalau Sese lingkungan 4, saya lingkungan 5. Di Bumi Beringin. Dan saya bersyukur berada bersama-sama dengan jemaat GBI Obaja di tempat ini. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Kita langsung saja saudara-saudara, saya ingin kita memahami sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sesuatu yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada saat dia mulai memilih murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, saya gambarkan ini dengan perubahan paradigma orang percaya. Kenapa Yesus perlu merubah cara berpikir dari pengikut-pengikutnya? Nah, pengikut-pengikutnya di sini adalah pertama orang yang telah dipilihnya, orang yang telah dipanggil Tuhan untuk mengikutinya. Nah, kalau yang dipanggil Tuhan untuk mengikutinya tentunya yang percaya kepadanya. Tidak mungkin yang mengikuti Yesus tidak percaya Yesus. Maka dia harus merubah cara berpikir dari yang mengikuti dia. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau kita taruh hidup kita untuk dirubah oleh Yesus, cara berpikir kita akan dia rubah kita seperti apa yang dia mau. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua mau diubah Tuhan. Apakah itu cara berpikir kita, perbuatan kita, perasaan kita, yang penting Tuhan mau berubah kita. Karena kalau dia mau berubah kita, dia akan berubah sesuai dengan caranya. Namun pada saat ini saya ingin kita lihat tentang cara berpikir dari murid-murid atau dari pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sehingga dirubah dengan seperti apa yang dia mau. Kita lihat ayat Alkitabnya. Next. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 17, saya akan bacakannya untuk kita sekalian dan saudara bisa melihatnya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mulai kapan saudara-saudara Yesus merubah cara berpikir dari pengikut-pengikutnya atau orang percaya? Mulai pada saat Yesus mengajar, menyatakan tentang apa yang dia bawa dari sorga. Dan ini sudah terjadi mulai dari penciptaan manusia. Di Taman Eden itu sudah dinyatakan prinsip ini.
tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan sorga. Saya mungkin sudah pernah sampaikan di sini, saudara-saudara, tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Kalau kita membaca Alkitab, itu adalah hal yang sama. Namun sorga dan kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu ada dua hal yang berbeda. Kalau sorga itu satu tempat, satu saat kita akan ke sana. Kita yang setia, kita yang tetap cinta Yesus, satu saat kita akan ke sana. Tetapi kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu adalah satu keadaan. Satu keadaan di mana kita diatur, diperintah, dikendalikan oleh satu orang. Yesus Kristus namanya. Raja di atas segala raja. Satu pribadi yang harus berkuasa penuh atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, mulai pada waktu Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, maka disitulah dia tanam sesuatu kepada murid-muridnya, atau saya katakan bahwa kepada yang mengikuti dia. Dia tanam sesuatu. Apa yang dia tanam? Adalah satu prinsip. Prinsipnya adalah prinsip kerajaan Allah. Nah, kalau berbicara tentang prinsip kerajaan Allah itu adalah satu pemerintahan. Tadi saya sudah katakan bahwa yang dia tanam adalah satu sistem pemerintahan. Yang menjadi raja adalah Yesus Tuhan. Yang menjadi warga kerajaan adalah semua kita yang dikeluarkan dari gelap datang kepada terang. Semua kita yang menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam kerajaan Allah tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam kerajaan Allah semua percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, dia belum masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kerajaan Allah, artinya dia telah menyerahkan diri untuk diatur, untuk dipimpin, untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Yesus ingin merubah cara berpikir dari para pengikutnya. Kenapa dia ingin merubah? Karena memang saudara-saudara, pada saat Yesus mulai memanggil, dia mulai panggil Petrus, dia mulai panggil Yakobus, dia mulai panggil Yohanes untuk mengikuti dia. Cara berpikir dari murid-murid atau pengikut-pengikutnya ini masih cara berpikir yang lama. Cara berpikir yang lama ini adalah di mana mereka telah terima dari guru-guru Yahudi. Saya tahu bahwa saya percaya begini, saudara. Murid-murid ini bukan tidak paham tentang Taurat. Mereka paham. Karena kalau dia orang Yahudi, dia telah diajar oleh rabi-rabi Yahudi tentang Taurat. Maka cara berpikir mereka adalah cara berpikir apa yang diajarkan oleh rabi-rabi orang Yahudi. Nah, pada saat Yesus memanggil mereka, saudara-saudara, Yesus ingin agar supaya pola berpikir ini tidak mereka bawa kepada sistem yang Yesus tanam kepada mereka. Sistem yang Yesus tanam adalah bagaimana mereka harus sesuai dengan keinginan dari yang memanggil mereka, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perubahan cara pikir ini sangat penting. Mungkin saya berikan satu gambaran. Saya suka main musik, tapi saya bukan ahli musik. Kalau di sini ada orang ahli musik ya, JJ. Eli. Nah, saudara, saya berikan satu gambaran saja, saudara. Kalau di musik itu, kalau salah koreksi ya. Di musik itu ada apa ya? Tuh, apa dikenalnya? Irama. Tuh, 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. Ini aturan. Seperti itu aturan. Tetapi saudara-saudara, kalau ini dimasukkan kepada satu peribadatan, nah ini banyak kali saudara-saudara tidak diikuti sebenarnya. Saya berikan gambaran paling sederhana adalah tepuk tangan. Kalau tepuk tangan yang sesuai dengan
aturan biramah tadi tuh 2, 3, 4. Nah kalau saya sudah membiasakan diri tepuk tangan itu pada pukulan atau birama kedua, tepuk tangan apa tuh? Birama kedua ya, tuh 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Nah saudara-saudara, ini aturan, tetapi ada kebiasaan. Ini sekedar saja kita ingin melihat, memahami bahwa tentang perubahan cara berpikir. Ada kebiasaan. Kebiasaannya adalah, nah kebiasaan kalau saya melihat di tempat, di kampung kami, di tempat di mana kami melayani, ada kebiasaannya adalah kebiasaan bertepuk tangan itu di irama pertama. Di irama pertama. Mana? Bersyukurlah pada Tuhan. Kalau kita bertepuk tangan seperti itu boleh. Bersyukurlah. Nah ini 4-4 ya. Minta maaf, ini mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh pemain-pemain, tapi seperti inilah kebiasaan. Tetapi saudara-saudara, untuk merubah kebiasaan ini dengan aturan yang sesuai dengan aturan sangat susah. Saya sudah pernah berapa kali saudara di Manado, saya membidangi saya Badan Musik Seni dan Kreativitas Majelis Daerah di Sulawesi Utara. Saya membidangi para pelayan altar dan para penari-penari rebana atau ya taners lah seperti itu, yang melayani di altar. Dan saudara-saudara, kalau taners atau pemain musik ya sudah, mereka semua sudah sangat mengerti tentang ketukan ini. Tetapi ini pada saat akan disampaikan untuk merubah cara berpikir, banyak sekali saudara, susah sekali untuk merubah. Apalagi kami bergerak di namanya Indonesia Menyembah. Indonesia Menyembah ini sudah dilaksanakan mulai dari 2023 sampai dengan sekarang 2026 ini akan dilaksanakan 100 jam dan akan diakhiri dengan 25 jam non-stop semua di beberapa daerah. Termasuk akan dilaksanakan di Jakarta. Kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan di Jakarta. Ini salah satu yang membidangi saudara-saudara. Dia ketua Peltak Tomohon yang melaksanakan 2 kali kegiatan Indonesia Menyembah 25 jam non-stop. Itu selama 25 jam tidak pernah berhenti. Ada nyanyian, ada pujian, ada doa yang dinaikkan. Tidak pernah berhenti. Itu 25 jam. Ada yang 100 jam. Nah pada saat kami mulai menerapkan hal-hal untuk mengatur cara bertepuk tangan, agak susah merubah satu kebiasaan. Tetapi kalau kita mau saudara-saudara, kita bisa ikut aturan dan harus ikut aturan. Yesus ingin merubah cara berpikir murid-murid yang mengikuti dia kepada sesuatu yang sebenarnya. Sesuatu yang harus dilakukan oleh semua yang percaya kepada Yesus. Karena begini, kalau dia tidak merubah, maka murid-murid akan melakukan sesuai dengan mau mereka sendiri, bukan maunya Tuhan. Nah ini adalah hal yang salah kalau dilakukan seperti itu. Nah untuk itu saudara-saudara, mari kita lihat apa yang Yesus rubah. Saya mengambil satu khotbah dari Tuhan Yesus mulai dari Matius pasalnya yang ke-5. Namun sebelum itu saudara-saudara, kita lihat apa yang Yesus rubah. Klik, langsung. Ya. Pertama saudara-saudara, perubahan pikiran itu yang Yesus rubah cara berpikir dari murid-murid adalah dari ego menjadi kehendak Tuhan. Dari kepemilikan atau merasa milik pribadi atau milik sendiri itu jadi dikasihkan untuk penata layanan ditata dengan baik. Dari ambisi pribadi menjadi orientasi yang lebih besar, ada orientasi kerajaan. Dari hidup untuk diri sendiri menjadi hidup untuk pemilik hidup ini, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus. Nah ini yang harus
dialami oleh pengikut-pengikut Yesus. Kita melihat bahwa pada saat Yesus mulai merubah hal ini, Yesus tanam ini, tanam ini, tanam ini. Dan ada begitu banyak sekali ajaran dari Tuhan Yesus Kristus untuk mereka mengalami perubahan. Sampai kepada Paulus pun, Paulus berkata begini, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ini kebenaran yang harus betul-betul ditangkap oleh setiap kita. Karena saudara-saudara, kalau kita tidak dirubah oleh Yesus atau oleh firman, maka ada 3 hal yang sangat kuat yang mau merubah kita sesuai dengan caranya. Dunia, daging, setan. Kalau dunia, daging, setan yang mengatur kita, hancur hidup kita, saudara. Tetapi kalau kita dirubah oleh Tuhan, atau cara berpikir kita dirubah oleh Tuhan, kita akan jalan di jalan yang Tuhan mau. Boleh bilang amin? Kita akan jalan di jalan di mana Tuhan tunjukkan, dan jalan itu Dia nyatakan bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah hidup. Ikuti Dia. Kalau kita mengikuti Dia, tidak pernah salah. Kita ikuti dunia, pasti kita akan salah. Daging, pasti kita akan salah. Apalagi setan. Mungkin 3 hal ini bisa berkamuflase, bisa kelihatan baik, bisa kelihatan benar. Tetapi kalau namanya produk dari 3 hal ini, pasti ujungnya salah. Nah, untuk itu kita harus diubah cara berpikir kita oleh Kristus. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat saudara-saudara apa yang diajar oleh Yesus mulai dari khotbahnya. Next. Matius pasal yang kelima dan yang keenam, Alkitab berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa Yesus angkat ini, saudara? Ada beberapa poin sebelumnya, tapi saya tidak ambil di sana. Tapi saya ingin kita paham tentang Yesus ingin tanam kepada pengikut-pengikutnya tentang rasa lapar, rasa haus akan kebenaran. Maaf saudara-saudara, saya coba mengambil pengertian dari bahasa Alkitab ya. Dari bahasa Alkitab menggunakan kata lapar di sini menggunakan istilah peinao. Peinao ini adalah berarti sangat lapar, sangat membutuhkan makanan untuk satu kelangsungan hidup. Nggak makan, mati. Nggak makan, lemes. Nggak makan, bisa saja terjadi sesuatu. Maka perlu sekali. Nah, saudara-saudara, Yesus angkat ini sebagai satu hal yang harus dicari, harus dikejar oleh yang mengikuti Yesus. Rasa lapar, rasa haus. Haus di sini menggunakan kata dipsao. Dipsao artinya satu kehausan yang sangat mendalam dan mendesak untuk mendapatkan air untuk diminum. Artinya begini saudara-saudara, kalau kita pernah puasa ya, katakanlah puasa lama 3 hari, 5 hari, atau seperti puasa dari Yesus 40 hari. Yesus pada saat selesai berpuasa pasti dia sangat lapar, pasti dia sangat haus, apalagi ini 40 hari, bukan cuma 1 hari, bukan cuma 3 hari. Nah, keadaan ini saudara yang diangkat oleh Yesus untuk menggambarkan bahwa semua orang yang mengikuti Dia harus merasakan hal seperti ini akan kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita lapar,
haus akan kebenaran, apa yang akan kita lakukan? Cari kebenaran. Usahakan menemukan kebenaran. Dan Alkitab katakan bahwa kebenaran ini adalah satu tindakan, satu hal yang telah dianugerahkan kepada kita. Kebenaran di sini menggunakan kata dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran yang Yesus punya, diberikan kepada kita. Nah, kalau misalnya Yesus punya dan dia ingin memberikan, maka kita berusaha seperti orang yang sangat lapar, yang membutuhkan ini, seperti orang yang sangat haus, yang membutuhkan ini, untuk masuk, untuk menjadi bagian, untuk menjadi milik setiap orang percaya. Kenapa Yesus tanam ini, saudara-saudara? Karena, saudara, di zaman itu murid-murid ada satu pandangan mengenai apa yang mereka terima tentang kebenaran melalui rabi-rabi pada waktu itu. Rabi-rabi pada waktu itu tidak, penekanannya bukan kepada kebenaran yang dianugerahkan ini, bukan kebenaran yang Tuhan punya yang diberikan, tetapi kebenaran yang mereka telah hidupi secara turun-temurun dari Musa. Kalau kita melihat orang-orang Yahudi pada saat berdialog dengan Yesus, mereka banyak kali berkata, oh ini adalah salah satu yang telah diajarkan oleh Musa secara turun-temurun kepada kami. Secara, saudara-saudara, secara logika betul, kebenaran yang diajarkan secara turun-temurun itu benar. Tetapi pada saat Yesus mulai datang, yang tadi saya sudah katakan, pada saat dia menyampaikan satu sistem, dia ingin adalah kebenaran dia saja, kebenaran Yesus saja, kebenaran tentang kerajaan Allah saja yang harus menjadi pedoman, patokan, sesuatu yang harus diikuti. Bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran dia. Dan saudara, kalau kebenaran yang turun-temurun, apa yang terjadi? Ahli Taurat, orang-orang Yahudi, pada saat Yesus mulai tanam kebenaran ini, mereka tangkap salibkan. Ini kalau sesuatu yang seperti yang mereka pahami. Nah, sedangkan Yesus bukan seperti itu. Pada saat sekali, saudara-saudara, Yesus datang kepada ada seorang perempuan Samaria datang kepada Yesus. Yesus terangkan tentang kebenaran kepada dia. Yesus katakan bahwa suatu saat kalian tidak akan menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, tapi suatu saat akan datang penyembah-penyembah benar. Ini adalah satu perubahan cara berpikir. Dan akhirnya, saudara-saudara, perempuan ini mengalami perubahan itu. Tradisi mereka menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, Yesus ingin, dia ingin untuk setiap kita hanya kebenaran dia saja yang kita aplikasikan dalam hidup. Rasa lapar, haus. Kalau saudara-saudara kita lihat dalam kaidah bahasanya, di sini menggunakan present participle. Artinya begini, ini tindakan yang terus-menerus berlangsung. Bukan pada saat begini, saudara, pada saat rasa lapar dan haus sudah selesai, telah dipuaskan. Walaupun memang Alkitab katakan akan dipuaskan, tetapi ini secara terus-menerus. Artinya rasa lapar dan haus ini bukan pada saat dipuaskan selesai, tunggu 1 tahun lagi baru cari lagi. Enggak, ini terus-menerus terjadi. Dipuaskan, cari lagi, puaskan, cari lagi. Enggak apa-apa saudara-saudara kita dikatakan maniak kebenaran, enggak apa-apa.
Tapi karena kebenaran itu yang harus kita upayakan. Rasa lapar, haus ini yang harus diusahakan, yang harus dicari. Maka ini sesuatu yang harus kita lakukan. Yesus berkata begini. Nah, ini perubahan yang Yesus tanam kepada murid-muridnya. Bahwa manusia bukan hidup dari roti atau makanan, tetapi firman yang adalah kebenaran. Saudara, kita bisa tahan lapar sampai 40 hari seperti siapapun itu. Ada mungkin orang tahan lapar bertahun-tahun, bisa saja saudara. Tapi saudara-saudara, yang paling utama adalah kita harus dipuaskan. Puas dengan kebenaran firman Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terus saudara, kenapa Yesus angkat ini? Dan ini adalah satu rentetan khotbah dari Yesus pada saat Yesus mengajar, menanam kebenaran kepada pengikut-pengikutnya. Murah hatinya. Ada satu kisah, saudara-saudara. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dihadang, dirampok, dipukul, dan dia dikatakan hampir mati. Ada yang datang, saudara, hanya melihat, aduh kasihan ya. Kasihan ya. Ada juga yang datang hanya menghindar. Tetapi ada satu yang dia gambarkan oleh Yesus tentang orang Samaria. Orang Samaria yang murah hatinya. Saudara, murah hati, maaf sekali lagi saya pakai istilah bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab menggunakan kata praus. Praus ini berarti lemah lembut, tidak kasar, tidak arogan, tunduk kepada kehendak Allah, dan mampu mengendalikan emosi di bawah kekuatan Tuhan. Dan saudara, mari kita lihat apa yang Yesus ingin tanam kepada yang mengikuti dia. Murah hati ini bukan cuma sekedar, saudara-saudara, oh saya murah hati kelihatan dari murah senyum. Tetapi saudara-saudara punya hati yang lembut. Hati yang lembut di sini adalah hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang rela dipukul, dihempas, pokoknya di macam-macam. Seperti kesaksian dari hamba Tuhan tadi, Pak Pendeta Muda Dani. Tak kala dia diceritain, tak kala dia mungkin mengalami pergumulan karena tekanan dari apa. Tapi yang dia upayakan, usahakan tentang dirinya adalah tunduk karena mau dibentuk. Saudara, ada begitu banyak kita, saudara-saudara. Kita pada saat ada pembentukan, lawan pembentukan ini. Pada saat ada hal yang datang kepada kita untuk merubah kita, membentuk kita, kita bukan memberi hati yang lemah lembut ini, bukan memberi hati yang gampang dibentuk ini, malah kita keraskan hati kita, bahkan lawan pembentukan. Nah, hal ini saudara-saudara akan membuat kita rugi. Kita tidak mengalami
anugerah Tuhan, pembentukan Tuhan. Malah hati kita jadikan seperti batu. Batu itu saudara, pada saat kita taruh sesuatu, taruh air mereka mental. Tapi kalau lembut itu seperti spons. Pada saat kena air, dia meresap. Sesuatu yang gampang sekali untuk dibentuk. Nah, untuk itu saudara-saudara, kenapa kita perlu memiliki hati yang seperti yang Tuhan mau? Hati yang cocok. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah menyampaikan ini kepada jemaat yang ada di sini. Bagaimana hati yang cocok dengan Tuhan? Saudara-saudara, hati yang mau, hati yang gampang dibentuk oleh Tuhan. Perubahannya adalah, saudara-saudara, Yesus ingin agar supaya kita melihat Dia. Dan Yesus berkata begini, belajar kepadaku. Aku ini rendah hati. Belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati. Kenapa, saudara-saudara? Karena Yesus itu harus menjadi patokan, pedoman, tokoh hidup kita. Saudara bisa mengidolakan siapapun, tapi Yesus itu harus menjadi idola kita. Dia pernah ada, saudara. Dia pernah hidup dan dia telah menyatakan dirinya untuk dipelajari, dipahami melalui firman-Nya. Lalu dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan murah hati. Perubahan ini yang penting, saudara. Mengalami pembentukan ini. Yang terakhir, yang ketiga, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kata suci hati ini memiliki pengertian bahwa bersih, murni, tidak tercemar, bebas dari campuran atau sesuatu yang bisa mengotori. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya Yesus menginginkan bahwa kita memiliki hati yang suci, memiliki hati yang bersih, murni, tidak tercampur. Saudara, kalau mengambil satu, atau kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang murni, itu perlu ada proses. Emas untuk mengeluarkan campuran besi, campuran lain-lain, pasir mungkin, batu, itu supaya dia kelihatan mas murni, maka dibakar. Kalau masih ada batu, dibakar lagi sampai batu ini habis. Masih ada lain-lain, dibakar lagi. Masih ada sesuatu, dibakar lagi. Nah, untuk seorang yang harus mengikuti Yesus, dia harus punya hati yang bersih, hati yang tidak tercemar, hati yang murni, suci hatinya. Nah, saudara, ini paradigma yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Selama kita masih hidup dengan cara yang salah, selama kita masih hidup dengan cara yang tidak benar, maka itu masih bisa mengotori hidup kita, mengotori hati kita. Cara ini, saudara-saudara, akan membuat hidup kita tidak diindahkan Tuhan. Padahal kita telah dikeluarkan dari gelap datang kepada terang.
kita dijadikan anaknya. Nah, untuk itu saudara, setiap orang yang dikeluarkan dari gelap datang kepada terang dan mendapatkan status anak, maka yang harus kita lakukan adalah beri diri untuk ikut seperti apa yang mau Yesus lakukan. Yesus inginkan, Yesus telah nyatakan tanam kepada murid-muridnya, orang-orang yang percaya. Dan saudara, cara hidup kita, cara beribadah kita, cara hidup kita di hadapan Tuhan, mari kita mulai lihat, berkenan tidak, sesuai tidak, masih sama dengan Yesus, keinginan Yesus atau tidak. Kalau itu keinginan saya, kalau itu keinginan siapapun, kita mungkin kikis itu sampai hanya keinginan Yesus saja yang terjadi. Haleluya, haleluya. Saya suka kita nyanyi sama-sama lagu ini. Segala sesuatu yang kita perlu, kita butuh, itu hanya bonus, itu hanya ditambahkan. Tapi yang paling utama adalah sistem kerajaannya dan kebenarannya. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita punya rasa lapar, haus akan kebenaran. Mari kita punya hati yang murah hati. Mari kita punya hati yang suci di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau, Tuhan inginkan supaya setiap kita, setiap yang mengikutinya, sesuai dengan cara pandang, cara berpikir dari Yesus. Dia ingin agar supaya kita punya kehidupan sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
firman-Mu bahwa sesungguhnya sekali-kali Engkau tak pernah biarkan kami, sekali-kali Engkau tak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini. Kami telah naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Bahkan kebenaran firman sudah disampaikan, meneguhkan kami, menguatkan kami, memberkati kami ya Tuhan, dengan berkat-berkat yang daripada-Mu, baik itu berkat-berkat jasmani, apatah lagi berkat-berkat rohani. Biar itu termeterai di setiap kehidupan kami, setiap benih firman yang sudah disampaikan. Oleh sebab itu, kembalikan urapan dan hikmat bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman itu. Dan semua yang terlibat dalam ibadah kami pada hari ini, Tuhan saja yang meniliknya dari tempat yang mati, memberkati dengan berlimpah, dan Engkau menyertai setiap kehidupan umat-umat-Mu dalam setiap usaha, tugas, pekerjaan, mata pencaharian, profesi apapun yang digeluti. Tuhan nyatakan berkat-berkat-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Bahkan pemerintah kami, dari pemerintah pusat sampai pemerintah di tingkat kelurahan dan desa sekalipun, ditilik dan diberkati Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan baik, bagi kesejahteraan, bagi keamanan, bagi ketentraman bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu, Tuhan juga menolong pimpinan-pimpinan gereja, lebih khusus dalam lingkup gereja Pantekosta Indonesia, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, gembala-gembala sidang, semua yang terlibat dalam kepelayanan diberkati Tuhan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga bawa dalam doa bagi Ibu Jeli yang hari-hari ini masih terus menjalani proses penanganan kesehatannya. Tuhan jamah dan tangan-Mu, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, beri dia ya Tuhan sembuh secara sempurna, pulihkan dia seperti sedia kala, supaya dia terus menjalani tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan baginya, bersama dengan suami sebagai seorang gembala, juga bagi anak-anak, cucu dan keluarga, bahkan jemaat yang digembalakan. Terus nyatakan penyertaan pembelaan-Mu bagi mereka. Terima kasih. Bahkan juga anak dari hamba-Mu Pendeta Argemi Romani Purung, anak Ifal yang kemarin terganggu kesehatannya, Tuhan tolong apa yang telah diupayakan dengan penanganan medis. Kami percaya Tuhan juga sudah jamah dia dengan tangan-Mu yang penuh kuasa yang ajaib, sehingga dia beroleh kesembuhan yang sempurna, pulih seperti sedia kala. Juga hamba-Mu yang telah bersaksi tentang kekuatan Allah dalam hidupnya pribadi dan keluarganya, Tuhan juga terus tolong dia dalam pelayanannya, diberkati Tuhan senantiasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama Yesus yang berperan dalam penyelenggaraan ibadah hari ini, worship leader dan sebuah pelayan altar. Tuhan juga yang sudah tilik, Tuhan yang sudah berkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Allah kami yang baik, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang selalu ada bersama dengan kami setiap saat, setiap waktu. Terpujilah nama-Mu. Kami syukuri firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan dan umat-umat-Ku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pulang dan bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
menyertai sekalian kita yang tetap setia, tetap taat dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.